Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, ditunduki dan ditakuti. Satu-satunya Zat yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Ilmunya meliputi segala sesuatunya, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bagian dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana dan penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka sangat wajar di setiap awal aktivitas ataupun selesai dari aktivitas kita, kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta, rindu, penghormatan kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah menutup risalah kenabian dan kerasulan. Manusia telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, sukses dalam kehidupan dunianya dan juga di akhiratnya. Demikianlah orang-orang yang mengikutinya pasti juga akan mendapatkan kesuksesan. Makanya Allah sebagai pencipta telah memerintahkan setiap manusia tidak terkecuali untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, terutama bagi orang-orang yang sudah beriman. Dan Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung juga kepada manusia terbaik ini. Dan siapapun yang mengucapkan salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah secara spontan 10 kali salam secara langsung dari Allah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah kita, semoga Allah berkahi. Setelah panjang lebar kita jelaskan tentang perang Hamrat Asad yang terjadi setelah perang Uhud dan juga pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari perang Uhud yang sangat luar biasa. Berikut juga kaidah-kaidah syar'i yang bisa diambil dari kejadian Uhud dan Hamrat Asad. Kita akan masuk sekarang ke pembahasan tentang penyerangan beberapa suku Arab yang ada di sekitar Madinah ke kota Madinah. Maksudnya ingin menyerang. Dan ini semua adalah rentetan permasalahan yang terjadi di Uhud, di pertengahan peperangan. Di awal peperangan muslimin memenangkan peperangan, di tengah-tengah mereka dikalahkan, lalu kemudian mereka menang lagi di Hamrat Asad. Hanya saja Hamrat Asad, peperangan ini banyak juga di antara suku-suku Arab yang tidak sampai kepadanya berita itu. Jadi sebagian kecil, dan Quraisy berusaha menyebarkan berita kalau mereka yang menang. Dan memang banyak suku-suku Arab terpengaruh dengan pendapat Quraisy, ya, bahwasanya memang mereka yang menang. Padahal sebenarnya sudah kita jelaskan di Hamrat Asad, Quraisy tidak berani untuk datang menemui muslimin, dan muslimin sempat tinggal selama 3 hari di sana. Simpang siur, ada yang tangkap, ada juga yang tidak. Dan kita cerita teman-teman sekalian, ternyata ada beberapa suku-suku Arab yang berpikir untuk menyerang Madinah. Dikarenakan mereka mengetahui Uhud itu, tempat lokasi di mana muslimin kalah, adalah di depan pintu gerbang Madinah. Artinya di depan pintu gerbang Madinah saja muslimin kalah, ya, berarti sudah sangat lemah, apalagi kalau mereka perang keluar dari kota Madinah. Maka perang yang terjadi Hamrat Asad dan Uhud itu terjadi, Uhud tentunya di bulan Syawal, tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah, dan Hamrat Asad tanggal 16 Syawal. Nabi SAW pada saat itu menetap di Madinah. Setelah Hamrat Asad tidak keluar sama sekali bentuk pasukan atau menyerang. Beliau tinggal kurang lebih dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan sampai bulan Muharram di tahun 4 Hijriah. Tidak ada peperangan. Nabi SAW fokus menyampaikan wahyu kepada para sahabat dari hukum-hukum syar'i yang turun pada saat itu. Sampai akhirnya baginda Nabi SAW mendengarkan teman-teman sekalian ada beberapa suku-suku Arab yang tamak untuk menyerang Madinah. Dan suku yang paling pertama ingin menyerang Madinah namanya suku As'ad bin Khuzaimah. Dan saya sudah bilang tadi bahasan kita di pagi hari, bagaimana orang-orang Arab itu kalau ada di antara mereka yang memiliki kelebihan fisik, ya, harta, keturunan, maka bisa ternisbatkan nama suku kepadanya. Maka ini nama orang As'ad bin Khuzaimah, tapi karena
Dia orang yang kaya raya, punya keturunan banyak segala macam, akhirnya terbentuklah nama suku darinya. Kemudian berkembanglah juga kepada anak cucunya yang terus ya menjadi jumlah yang banyak, maka terbentuklah suku yang besar. Suku ini teman-teman sekalian dipimpin oleh seseorang yang bernama Tulaiha. Tulaiha dan adiknya, Tulaiha si kakak, adiknya namanya Salamah. Dua-duanya anaknya Khuwailid. Tulaiha ini perlu kita tahu juga, nanti dia akan mengaku sebagai seorang nabi. Salah satu yang mengaku nabi di jazirah nanti, nabi palsu tentunya, Tulaiha ini. Hanya saja dari 3 orang yang mengaku nabi, Tulaiha bin Khuwailid, ini nantinya taubat dia. Masuk Islam dan dia taubat. Bahkan dia termasuk salah satu dari pasukan Umar bin Khattab yang menuju ke Qadisiyah, memerangi Persia bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian ada Aswadul Unsi nanti terbunuh, dan juga ada Musailamah al-Kadzdzab juga terbunuh setelah mereka mengaku sebagai nabi palsu. Saudara seiman, berita akan menyerangnya Tulaiha ke Madinah ini didengar oleh baginda Nabi SAW, dan beliau akhirnya mengirim mata-mata ke sana. Dengan segera Nabi SAW menyiapkan pasukan yang kita sudah sebutkan dan sering kita sebutkan dengan istilah Sariyah. Masih ingat ya? Sariyah adalah jumlah 3 orang sampai 100 maksimal, namanya Sariyah. Kalau lebih dari 100 maka dikatakan Jaish, pasukan dalam bahasa Arab. Tapi kalau di bawah dari 100 namanya Sariyah. Nabi SAW menyiapkan Sariyah yang dipimpin oleh Abu Salamah. Riwayat lain mengatakan Abu Talha. Ada 2 riwayatnya. Dengan kekuatan kurang lebih antara 100 orang, ada riwayat yang mengatakan 150 orang, ada pasukan tambahan. Mereka menyerang ke suku As'ad sebelum mereka atau suku As'ad menyerang Madinah. Dan ternyata dalam kondisi mereka tidak sadar suku Asad ini akan diserang, mereka lalai dan setelah sholat subuh berhasil diserang oleh Abu Talha dan berhasil mengalahkan suku As'ad, yang akhirnya membatalkan niat mereka untuk mendatangi Madinah. Dan tentu Abu Talha, yang lebih tepatnya kan ada 2 riwayat, ada Abu Salam. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.